Makanya ahli-ahli sufi itu takut berdoa meminta rezeki kepada Allah. Jawabannya cuma satu, rezeki yang ada saja belum mampu saya mensyukuri. Bagaimana mungkin meminta rezeki yang baru? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ayat yang kita bacakan tadi cukup familiar di telinga kita. Hampir tidak ada orang yang tidak hafal ayat itu. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Pertanyaan pertama yang muncul, kenapa yang dipanggil itu hanya orang beriman? Jawabannya, karena puasa itu dinilai andai kata dilaksanakan dengan iman. Puasa yang dilakukan bukan didasari oleh iman, maka dia mardud, dia ditolak. Ada puasa yang dilakukan bukan karena iman, banyak. Orang-orang Jawa dulu kalau mau mendapatkan ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, itu biasanya diawali dengan puasa. Ada namanya puasa mutih, puasa yang dilakukan dan hanya boleh memakan yang putih-putih saja. Air putih, nasi putih. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu kanuragan, bukan didasari oleh iman. Apakah itu disebut dengan puasa? Tidak, karena tidak didasari oleh iman. Yang kedua, kenapa yang dihimbau itu orang yang beriman? Sebab hanya orang yang beriman yang mampu betul-betul berpuasa. Kalau tidak beriman, berat melaksanakan puasa itu. Coba kita bayangkan, ketua masjid kita, Haji Oi, itu punya mobil. Di mobilnya ada makanan. Kalau jam 1, jam 2 siang pergi dia keluar kota sedikit, lalu dia makan sepuas-puasnya di dalam mobil, siapa yang tahu? Tidak ada. Dan siapa yang percaya? Kalau ketua masjid Nurul Yakin tidak puasa, pertanyaannya, apa yang membuat ketua masjid kita tetap berpuasa? Padahal kalau dia tidak berpuasa pun orang percaya dia berpuasa. Yang membuat dia tetap berpuasa adalah imannya. Iman itu sebagai pondasi dari puasa.
Kalau iman sudah tidak ada, puasa itu sudah tidak punya makna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab hanya orang beriman saja yang dapat melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Puasa itu diwajibkan kepada kita dan juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tapi ingat, yang disebut dengan puasa itu ada waktunya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau ada orang berpuasa di luar waktu itu, maka itu tidak disebut dengan puasa. Orang-orang yang menuntut ilmu kanuragan, ada yang puasanya 24 jam. 24 jam. Bahkan konon kabarnya ada seorang biksu Hindu yang mampu berpuasa 40 hari. 40 hari tidak makan, 40 hari tidak minum. Apakah itu disebut dengan puasa? Tidak. Karena waktunya tidak berdasarkan ketentuan syariat. Maka puasa mutih, puasa pategeni, puasa 24 jam, puasa 3 hari, puasa 40 hari, itu tidak disebut dengan puasa. Kalau dibandingkan dengan puasa-puasa orang sebelum kita, maka puasa umat Islam ini puasa yang paling ringan. Nabi Musa berpuasa, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 60, macam-macam. Tapi jumlah harinya lebih banyak dari kita. Nabi Daud berpuasa one day on, one day off. Sehari berpuasa, sehari tidak. Dan itu seterusnya. Nabi Isa juga berpuasa. Konon kabarnya lebih panjang dan lebih lama daripada kita. Maka puasa yang paling ringan itu adalah puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, yang pertama kita bicarakan tadi, puasa itu harus didasari oleh iman. Yang kedua, puasa itu ada batasan waktu yang disyariatkan. Dan yang ketiga, puasa yang kita lakukan itu merupakan puasa yang paling mudah jika dibandingkan dengan puasa-puasa orang sebelum kita. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu kepada 3 level. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, puasa itu disebut dengan saumul am, puasa orang kebanyakan, puasa orang umum, puasa yang lebih cenderung kepada aspek perayaan, puasa seremoni. Bahkan mungkin ini yang disebut dengan puasa kebudayaan. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa seperti ini, mereka hanya menjaga diri dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, mulutnya juga tidak berpuasa. Orang seperti ini hanya berpuasa
dilahir saja. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari puasanya. Dan ini luar biasa ramainya orang melakukan hal yang serupa. Maka Rasul mengingatkan kita dalam satu hadis yang terlalu banyak redaksinya, tapi intinya sama. Kata Rasul, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu terkecuali hanya lapar dan haus saja. Level yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ini yang disebut dengan saumul khas. Puasa orang yang khusus. Bagaimana puasa orang yang khusus itu? Puasa yang bukan sekedar menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia sudah naik ke level berikutnya. Dia berpuasa dan dijaganya dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Selama bulan Ramadan, ibu-ibu menutup televisi, membuka Al-Quran. Selama bulan Ramadan, bukan perut saja yang berpuasa, tapi mulut pun harus berpuasa. Ucapkan apa yang sudah kita pikirkan, tapi tidak semua yang kita pikirkan harus diucapkan. Selama bulan Ramadan, bapak-bapak juga berpuasa melihat. Lebih banyaklah melihat Al-Quran. Lebih banyaklah melihat buku-buku yang berfaedah daripada melihat hal-hal yang lain. Kenapa? Sebab kalau salah melihat, pahala puasa bisa hilang. Kalau sudah hilang pahala puasa, kita hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Selama bulan Ramadan, kaki juga harus berpuasa. Persedikit pergi ke mall, persedikit pergi ke supermarket, perbanyaklah pergi ke masjid. Sehingga kaki itu akan terbiasa nanti hanya pergi ke tempat-tempat tertentu jika di tempat itu ada manfaatnya. Selama bulan Ramadan, kurangi tidur di rumah, perbanyaklah i'tikaf di masjid. Di 10 malam terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam memang lebih fokus beriktikaf di masjid dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bahkan dalam hadis yang sangat indah, Rasul diceritakan oleh istri-istrinya, begitu masuk 10 malam terakhir, Rasul mengikat kain sarungnya. Artinya apa? Dia lebih fokus beribadah daripada melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Jadi yang kedua itu disebut dengan saumul khas. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Kata Imam Al-Ghazali ada. Inilah puasa para nabi. Inilah puasa para sahabat. Inilah puasa para wali. Puasa apa itu? Saumul khas bil khas. Puasa yang khusus di atas kekhususannya. Apa ciri-ciri dari puasa yang ketiga ini? Ada yang menyatakan saumul khusus bil khusus, macam-macam kalimatnya. Apa kelebihannya? Menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang ketiga ini adalah puncak dari segala puasa. Dia tidak sekedar menjaga mulut, tidak sekedar menjaga telinga, tidak sekedar menjaga kaki, tapi yang paling penting hati pun dijaganya.
Apa maksud menjaga hati? Jangankan untuk melihat yang tidak baik, berniat melihat yang tidak baik pun dihindarkannya. Jangankan berjalan ke tempat yang kurang bagus, berniat untuk itu saja pun sudah diredamnya. Puasa yang terakhir ini yang disebut dengan puasa hati. Menjaga hati agar tetap istiqomah, konsekuen, konsisten, berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau mau, ada 1000 daya, tapi kalau tidak mau, memang ada 1.000.000 dalih. Lalu apa yang mesti kita lakukan di awal Ramadan seperti ini? Yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Selama ini puasa saya di level yang mana? Apakah masih puasa umum, yang puasa hanya sekedar puasa budaya, yang tidak punya makna dan tidak punya jiwa? Atau puasa saya sudah puasa khas, yang bukan sekedar menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tapi saya sudah menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa? Atau saya sudah sampai pada level tertentu, puasa hati, puasa jiwa, saumul khusus bil khusus. Kalau sudah sampai pada level ini, inilah puasa yang tertinggi, puasa yang pasti akan melahirkan pribadi-pribadi bertakwa. Seperti diungkapkan dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, maka puasa ini sesungguhnya lautan ilmu, samudra hikmah, dan rimba pengetahuan. Puasa ini sesungguhnya adalah diklat ilahiyah yang diberikan kepada insaniyah, tujuannya untuk kesejahteraan alamiah. Kenapa dikatakan diklat ilahiyah? Karena silabusnya itu berdasarkan wahyu. Aturannya, ju'la dan ju'nisnya juga berdasarkan wahyu. Kalau itu kita lakukan betul-betul, maka tidak ada diklat di dunia ini yang lebih hebat daripada puasa. Isi dari puasa itu banyak sekali. Yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, inti dari puasa itu adalah transendensi. Apa itu transendensi? Keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik yang ada. Dalam bahasa agama disebut dengan muraqabah. Yang tahu kita berpuasa itu hanya kita dengan Allah. Istri kita pun tidak tahu kalau kita berpuasa itu. Berapa banyaknya para suami yang lemah letoy ketika berhadapan dengan istrinya, tapi sesungguhnya sudah makan bubur ayam di pasar pusat. Masalahnya ada yang seperti itu. Istri tidak tahu itu, tapi ingat Allah tahu. Maka puasa mendidik, mengajar agar kita muraqabah. Ini yang kita sebut dengan level transendensi. Dengan berpuasa kita sadar bahwa sesungguhnya tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang kita bisa terbebas dari CCTV Allah. Yang kedua, inti dari puasa itu adalah edukasi, pendidikan. Kita dididik untuk bisa melatih diri, mengontrol hawa nafsu, sehingga kita menjadi tuan
hawa nafsu yang menjadi budak. Kita menjadi jenderal, hawa nafsu yang menjadi kopral. Kita menjadi raja, hawa nafsu yang menjadi rakyat. Maka definisi dari puasa itu adalah imsak. As-saum lughatan al-imsak. Puasa itu dari segi bahasa adalah menahan, mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Hawa nafsu. Pendidikan pertama dalam bulan Ramadan adalah kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsu dan ambisi buruknya. Karena pengendalian hawa nafsu ini merupakan kunci daripada kebahagiaan. Orang yang bahagia itu dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dialah menjadi orang yang paling kaya. Dalam bahasa agama disebut dengan qanaah. Qanaah. Mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kalau orang sudah sampai pada level mensyukuri, dia tidak akan mencari-cari yang lain. Orang korupsi itu kan karena tidak qanaah. Kenapa orang korupsi? Dia menginginkan sesuatu lebih dari kemampuannya, sementara dia tidak punya kekuatan untuk itu. Maka dicari jalan pintas, terobosan-terobosan macam-macam, baik itu korupsi, pungli, manipulasi dan lain sebagainya, agar dia bisa memenuhi keinginannya. Orang yang qanaah tidak, apa yang ada itu sudah cukup bagi dia. Makanya ahli-ahli sufi itu takut berdoa meminta rezeki kepada Allah. Takut itu. Ya Allah, berikan aku rezeki. Paling takut itu. Ketika ditanya kenapa? Jawabannya cuma satu. Rezeki yang ada saja belum mampu saya mensyukuri. Bagaimana mungkin meminta rezeki yang baru? Secara agama, qanaah itu mensyukuri apa yang kita miliki. Tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Lalu ditanyanya dengan saya lagi, Ustadz kan dosen filsafat dia. Secara filsafat qanaah itu apa? Jadi secara filsafat apa itu qanaah? Saya jawab, qanaah itu adalah kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita cintai, maka cukuplah mencintai apa yang sudah kita dapatkan.